SARS-CoV-2 atau yang sudah biasa kita sebut dengan COVID-19 telah menjadi pandemi semenjak kemunculannya pada pertengahan November 2019 di Wuhan, China. Di Indonesia sendiri, kasus COVID-19 pertama kali terjadi pada awal Maret 2020. Hingga saat ini, kasus COVID-19 terus bertambah hingga 291.000 kasus dengan angka kematian sebesar 10.000 jiwa per tanggal 2 Oktober 2020. Berikut adalah persebaran COVID-19 di Indonesia. Terlihat bahwa terdapat zona berwarna hijau hingga merah. Mari kita berbesar peta ini ke salah satu daerah dengan warna merah. Daerah berwarna merah ini adalah Jakarta. Hingga sampai saat ini, Jakarta telah mencatatkan 76.187 kasus dengan angka kematian sebesar 1.735 jiwa. Dengan pertambahan kasus hingga 500 kasus per hari, Jakarta menjadi daerah dengan kasus COVID-19 paling tinggi se-Indonesia. Mengapa bisa demikian? Mari kita simak. Dapat dilihat bahwa ini adalah KRL Jakarta. Terlihat banyak sekali orang yang berkerumun. COVID sangat mudah menyebar di tempat yang ramai. Salah satunya tempat yang ramai seperti KRL Jakarta ini. COVID bisa menyebar lewat sentuhan di permukaan benda, lalu menempel ke kulit kita. Terlebih lagi, di gerbong yang sepenuh ini, COVID akan mudah sekali terhirup dan masuk ke tubuh kita. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, sudah kita saksikan bersama bagaimana permasalahan ini sangat mengkhawatirkan. Di sini, kami urun menawarkan solusi atas permasalahan yang dialami oleh bangsa kita. Solusi yang kami usulkan adalah dengan menggunakan pelapis untuk melindungi permukaan KRL dari paparan COVID-19. Solusi ini selanjutnya akan kami sebut sebagai pelapis nanopartikel perak. Sedikit memberi latar belakang, kemampuan nanopartikel perak untuk membunuh virus ini sebetulnya sudah cukup banyak teruji. Nanopartikel perak diketahui bisa menginaktivasi kemampuan sel virus untuk menempel di sel manusia. Hal ini dikarenakan ukurannya yang cukup kecil, sehingga partikel-partikel perak ini akan mengimitasi sel reseptor tubuh dan mengikat protein di sel SARS-CoV-2. Sehingga, singkatnya, virus akan kehilangan kemampuannya untuk menyerang sel manusia. Kalau nanopartikel perak ini bisa kita aplikasikan di permukaan KRL, tentu KRL Jakarta akan bisa menjadi lebih aman. Ternyata, berdasarkan hasil review literatur kami menemukan sebuah solusi yang cukup potensial untuk mensintesis pelapis nanopartikel perak, yaitu melalui stabilisasi nanopartikel perak oleh blok kopolimer, asam akrilat, dan butil akrilat metil metakrilat. Nanopartikel perak dan blok kopolimer ini akan membentuk ikatan kovalen silver-thiol yang selanjutnya dapat dijadikan material penyusun untuk pelapis yang nantinya dapat diaplikasikan di permukaan gerbong KRL. Material ini akan melepaskan nanopartikel perak yang bisa menginaktivasi virus dalam rentang waktu yang cukup lama, yaitu sampai dengan 6 hari. Dan bagi kami, ini merupakan solusi yang cukup potensial. Nah, mari kita bandingkan penyebaran COVID-19 di KRL Jakarta jika kita tidak menggunakan pengaplikasian nanopartikel perak sebagai pelapis di permukaan KRL Jakarta yang sering kita sentuh dibandingkan dengan menggunakannya. Namun, kita tidak akan langsung ke KRL Jakartanya. Mari kita menganalogikannya dengan gagang pintu yang ada di rumah kita. Oke, kita masuk ke peristiwa yang pertama. Peristiwa ini dapat berpotensi terjadi jika permukaan yang sering terjamah oleh tangan di KRL Jakarta tidak dilapisi nanopartikel perak. Terlihat bahwa tangan kita berpotensi terpapar COVID-19. Apa yang terjadi jika gagang pintu ini dilapisi oleh nanopartikel perak? Terlihat di peristiwa kedua ini, dengan pengaplikasian nanopartikel perak sebagai pelapis dapat mengurangi potensi tersebarnya COVID-19 ke tangan kita. Kami menemukan bahwa nanopartikel perak dapat membunuh virus SARS-CoV-2 dan bertahan lebih lama daripada disinfektan. Dengan adanya pelapis ini,
Pelapisan pada kereta hanya perlu dilakukan beberapa hari sekali untuk menjaga lingkungan kereta tetap aman dari bahaya COVID-19. Pembersihan oleh PT KAI juga akan menjadi lebih mudah. Dengan pengaplikasian nanopartikel perak sebagai pelapis permukaan pada KRL Jakarta dapat menjadi solusi yang efektif untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di KRL Jakarta. Dengan solusi ini, laju penyebarannya dapat tertekan hingga 95%. Dengan fasilitas transportasi umum yang lebih aman, masyarakat akan lebih leluasa dalam menjalankan kegiatan perekonomian di tengah kondisi pandemi di era new normal. Pemulihan perekonomian Indonesia akan sangat berperan menuju tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Bersama kita kawal COVID, bersama kita Indonesia Bangkit.